Dasar mata tiga, abahmu. Lanjutkan saja. Keras kepala. Coba lihat apa yang sedang terjadi. Naga berkelahi, Guru. 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 Biksu Nong mulai memberikan pencerahan pada masyarakat yang kini terlihat menggigil kedinginan. Biksu Tong pun heran dan tiba-tiba salju pun turun. Gokong pun mengajak mereka berlindung dan dapat kita lihat bahwa gunung es terus mendekati ke arah mereka. Biksu Tong menyuruh Gokong mencari cara karena jika dibiarkan maka mereka semua akan mati kedinginan. Aku perlu ketenangan. Jangan ribut terus. Sudah, jangan bertengkar lagi. Tanpa diduga, seorang warga mengatakan bahwa jika ada api maka mereka tak akan kedinginan lagi. Gokong pun mengajak masyarakat keluar mencari kayu bakar untuk menghangatkan ruangan. Setelah semua berkumpul di luar, Gokong pun mengubah tubuhnya menjadi rumah dan hal ini membuat mereka semua merasa hangat. Patkai pun segera bersiap untuk menyalakan api unggun. Ayo. Sekarang sudah hangat kan? Tapi gendut, hati-hati kalau buat api unggun. Sebelum api dinyalakan, Gokong pun sudah mulai merasa kedinginan. Akhirnya Gokong memutuskan untuk melepas rohnya dan mencari bantuan. Beralih ke kahyangan di mana terlihat anjing sedang menghitung pahala yang dikumpulkan Dewa Erlang. Menurutnya Erlang sudah mengumpulkan pahala sebanyak 9.932 dan tinggal sedikit lagi untuk mencapai 100.000 pahala. Dewa Erlang pun menyesalkan kecerobohannya menghadapi Ratu Siluman karena jika berhasil maka pahalanya akan sangat besar. Kalau dikumpulkan bisa banyak juga. Tiba-tiba ia mendengar suara keributan dan setelah diperiksa ternyata itu adalah Gokong yang sedang mengajak Dewa Api juga Dewa Cuaca untuk turun ke bumi menyelamatkan gurunya yang kini kedinginan. Mereka pun enggan turun karena jika ketahuan Kaisar Langit maka mereka akan dapat masalah. Ketika bertemu Nenek Angin, Gokong pun sekalian mengajaknya untuk turun ke bumi. Melihat hal ini, anjing kahyangan punya ide karena jika Dewa Erlang memaksa Gokong segera pergi ke barat, maka pahalanya akan sangat besar. Melihat Gokong menarik wujud rumahnya, Patkai pun protes karena mereka semua bisa kedinginan. Gokong pun tertawa karena kini ia membawa Dewa Api yang bisa menghangatkan mereka. Ketika semuanya senang, tiba-tiba Biksu Tong malah pingsan. Guru, cepat bawa guru ke dalam sekarang, cepat. Oh iya. Setelah gurunya dibawa Wucing ke dalam, Gokong pun mulai meminta agar para dewa bekerja menghangatkan tempat tersebut. Tiba-tiba datanglah Dewa Erlang. Seperti biasa, Dewa Erlang yang memiliki hubungan tak baik dengan Gokong, ia pun mulai menegur Gokong yang seharusnya pergi ke barat. Namun malah membawa para dewa untuk turun ke bumi. Gokong menjelaskan keanehan di tempat tersebut, namun Dewa Erlang tak mau mendengar alasan. Karena apapun itu, yang ia pikirkan adalah mengumpulkan banyak pahala. Sampai akhirnya mereka pun bertarung di mana suara keributan didengar Wucing yang kemudian pergi keluar untuk melihatnya. Pergilah, aku tidak apa-apa sendirian di sini. Ketika asik bertarung, Dewa Erlang tak sengaja menjatuhkan buku catatan pahalanya. Gokong yang usil mulai membacanya bersama Patkai. Bisa saja sering melakukan pahala sekecil itu. Anjing kahyangan pun mencoba merebutnya, namun sedikit senggolan dari Gokong membuatnya terjatuh. Sementara Biksu Tong yang kini sendirian, ia pun didatangi siluman salju yang sejak kemarin mengikutinya dalam bentuk gunung salju. Ketika Wucing kembali, ia pun kaget melihat gurunya membeku dan dibawa pergi oleh siluman salju. Guru diculik, jangan ribut, yang ini lebih lucu. Wucing pun memberitahu kakaknya yang sedang tertawa puas membaca jenis pahala Dewa Erlang. Setelah sadar gurunya diculik, Gokong pun bergegas untuk mengejar gurunya. Gokong pun kini kehilangan jejak siluman tersebut. Yang nampak di depannya hanyalah gunung salju. Ketika Dewa Erlang tiba, Gokong pun memarahinya karena akibat kedatangan Erlang membuat gurunya kini hilang. Gara-gara kau siluman itu mendapat kesempatan, kau mengajakku bertarung lagi. Gokong mencoba mengendus kentut siluman yang menculik gurunya, namun tak tampak bau-bau sedikit pun, yang artinya siluman itu amat hebat. Wucing pun meminta anjing kahyangan mengendus jejak siluman. Sedangkan Gokong kini keheranan melihat gunung salju yang rasanya kemarin ia tak melihatnya. Tiba-tiba saja gunung itu bergeser sangat cepat. Lalu Dewa Erlang mengatakan agar tak usah dikejar lagi. Siluman salju. Dewa Erlang mengatakan bahwa Tong Samcong diculik oleh siluman salju. Gokong pun tak percaya karena ia belum pernah mendengar namanya.
Erlang mengatakan bahwa kini ia akan lapor pada Kaisar Langit dan ialah yang kini akan bertanggung jawab menyelamatkan guru mereka. Lalu anjing kahyangan mengatakan bahwa siluman salju adalah bibi Dewa Erlang dan ia pasti bisa mengatasinya. Gokong pun berencana pergi ke kahyangan karena siluman salju adalah bibi Dewa Erlang yang berarti ia juga kerabat Kaisar Langit. Tunggu dulu. Kita pergi saja ke kahyangan. Di kahyangan sendiri terlihat Kaisar amat kecewa atas kelakuan siluman salju. Lalu Dewa Erlang mengatakan bahwa ia sanggup mengatasi masalah ini. Tiba-tiba Gokong datang ditemani kedua adiknya lalu menanyakan pada Kaisar terkait riwayat siluman salju. Dia dihukum turun ke bumi. Dia melakukan dosa yang sangat besar. Setelah tahu bahwa siluman salju adalah dewi yang dihukum turun ke bumi namun malah bergabung bersama negeri siluman, Gokong pun menanyakan di mana siluman itu berada. Dewa Erlang pun memotong perkataan karena kini ia yang akan membereskan masalah ini. Gokong pun tak percaya karena mana mungkin Erlang tega menghajar bibinya sendiri. Akhirnya Kaisar melerai sambil mengatakan agar mereka bersama-sama mencari Tong Samcong. Musuh kali ini adalah siluman salju. Pergi bersama saja. Keduanya keberatan namun Kaisar memutuskan agar mereka pergi bersama di mana Dewa Erlang adalah pemegang komando. Sedangkan kini Gokong harus turut pada aturan Dewa Erlang. Dewa Erlanglah pemegang komando utama. Kau paham? Paham yang mulia. Kini mau tak mau Gokong pun harus menuruti setiap perintah Dewa Erlang. Namun Dewa Erlang tampak tak serius di mana setiap perjalanan sebentar ia pun berhenti. Lalu minum juga istirahat. Mau jalan tidak? Ayo. Roti. Gokong pun emosi dibuatnya, namun Dewa Erlang seolah sengaja melakukannya dan ia pun selalu istirahat setelah berjalan sebentar. Kini Erlang singgah di kuilnya lalu minum teh. Setelah itu ia menyuruh Patkai menyiapkan makanan untuk anjing kahyangan. Jelas saja Patkai sangat marah. Kau sendiri yang makan kotoran babi hina. Kau hanya menurunkan martabatmu. Menurutku yang satu pemalas, satu lagi anjing lemah. Dewa Erlang pun kini menyalahkan Gokong karena kemarin memukul anjing kahyangan. Lalu ia pun menyalurkan hawa murni untuk mengobatinya. Kapan kau akan mencari guruku? Ku habisi dia. Jangan. Gokong pun akan menghajarnya namun dihalangi Wucing yang memaksanya keluar kuil. Kau takut kakak kalah? Ku bukan tahu mereka kenapa-napa. Mereka akan melapor. Ketika melihat banyak orang memohon pada patung Dewa Erlang, Gokong pun punya ide untuk mengacau agar Dewa Erlang segera mencari gurunya. Ketika semua orang berdoa, Gokong juga Patkai pun muncul dengan menyamar menjadi Dewa Erlang, sedangkan Patkai menyamar menjadi anjing kahyangan. Benar-benar menampakkan diri. Kalian punya permohonan, katakan saja sekarang. Setelah mendengar semua permintaan masyarakat, Gokong pun menjawab satu persatu. Di mana yang punya banyak anak perempuan dan ingin sekali memiliki anak laki-laki, Gokong pun menyarankan agar membunuh semua anak perempuannya. Lalu permohonan yang ingin suaminya diterima kerja, Gokong pun menjawab agar suaminya menceraikannya saja, lalu menikahi pejabat. Sedangkan permohonan Patua yang tak minta apa-apa hanya ingin umur panjang. Gokong pun menjawab agar ia jangan meledek karena yang namanya Dewa Erlang selalu mengejar popularitas. Lalu Gokong akan membuatnya sakit-sakitan. Dan kau suruh suamimu menceraikanmu. Sedangkan kau akan sakit ringan setiap 3 hari. Semuanya heran, takut, campur bingung. Lalu Patkai mengatakan jika mereka tak menurut, maka ia akan menggigitnya. Akan menggigit kalian. Siapa yang berani menyamar jadi kami? Tiba-tiba Dewa Erlang pun hadir di sana lalu melihat dengan mata langitnya dan kini ia tahu bahwa yang telah mengacau di kuilnya adalah Sun Gokong. Kini Gokong pun menakut-nakuti masyarakat yang membuat mereka kocar-kacir. Dan akibatnya kuil Dewa Erlang berantakan. Kuilnya kan belum runtuh. Lanjutkan, pertunjukan selesai. Dewa Erlang pun marah namun Gokong mengatakan jika itu hanyalah permulaan. Jika Erlang tak segera mencari gurunya, maka Gokong akan mengacau di semua kuil Dewa Erlang. Celakalah. Dewa Erlang mengingatkan jika kini ialah panglimanya dan ia punya rencana sendiri. Wucing pun mengingatkan Gokong jika Dewa Erlang tak pernah berbohong dan hal ini membuat Gokong percaya. Lalu ia mulai merayu Erlang dengan melantunkan pujian untuknya. Sang biduan tanpa naik panggung cepat tercapai. Tetapi kuilku akan kami cuma mengacau satu kuil. Anjing kahyangan pun tak puas lalu menyuruh Gokong kembali melantunkan pujian. Hal ini membuat Gokong geram namun Dewa Erlang malah meninggalkan mereka. Dewa Erlang, maafkan kau mengajak ribut ya? Gokong pun marah pada Dewa Erlang yang kini mau mengobati anjing kahyangan.
Lalu Dewa Erlang mengatakan jika semua ini salah Gokong karena anjing kahyangan mampu mengendus sampai jarak 1.500 km. Namun karena Gokong memukulnya membuat anjing kehilangan penciumannya. Dan masalah mencari Biksu Tong terus menunggu hidung anjing pulih. Kakak maafkan kami ya. Kakak, katakanlah bagaimana? Mendengar hal itu, kini mereka pun bergantian membantu mengobati anjing kahyangan. Ini busuk kau bau sekali. Jangan menyentuhku. Jangan alirkan hawa dunia. Setelah Wucing juga Patkai tak mempan, Gokong pun mencobanya dibantu Dewa Erlang. Dan kini anjing pun bisa menggunakan penciumannya kembali dan mulai bisa melacak siluman salju. Bagaimana? Dewa, sudah terlacak. Ayo. Biksu Tong sendiri kini berada di dalam sebuah goa. Siluman salju yang disuruh ratunya menangkap Biksu Tong, ia pun mulai merayu Biksu Tong di mana ia mengajak Biksu Tong hidup bersama, memiliki keturunan dan menjalani hari-hari sebagai pasangan suami istri. Ia tak akan menyerahkan Biksu Tong pada ratunya jika Biksu Tong mau hidup bersamanya. Namun Biksu Tong menolak secara halus. Siluman salju pun memberi waktu 2 hari dan jika Tong Samcong masih tak mau, maka ia akan menyerahkannya pada ratu siluman. Aku cantik atau tidak? Pandanglah aku. Mari kita pergi jauh, selalu berada di sisimu. Ku beri kau waktu 2 hari. Apa kau tidak takut? Sebaiknya kau penuhi keinginan. Sementara Gokong juga yang lainnya mulai berlari mengikuti anjing kahyangan. Ketika anjing berhenti, Gokong pun menanyakan di mana siluman itu yang katanya ada di selatan. Lalu ia mengatakan percisnya, namun Dewa Erlang memotong perkataannya dan mengatakan agar anjing tak memberitahu mereka. Anjing kahyangan, beritahu aku saja. Gokong pun emosi lalu menyuruh adik-adiknya berpencar, namun ia memanggilnya kembali karena melihat Erlang sedang bersantai. Gokong pun mendesak Dewa Erlang, namun ia mengatakan bahwa Biksu Tong akan baik-baik saja karena siluman salju akan menunggu semua siluman berkumpul barulah akan menyantapnya. Dan di waktu itulah Dewa Erlang berencana menghajar mereka dan hal ini membuat Gokong kesal karena Erlang hanya memikirkan pahala yang kini ia memutuskan akan mencarinya sendiri. Selamatkan sendiri gurumu. Suruh saja dia melacak di mana. Jangan kira kau hebat. Tidak perlu kau. Ku bilang kau tak perlu kau. Dewa Erlang pun menemui ibunya dan mengatakan ia akan segera mengeluarkannya setelah misi ini selesai. Ibunya menyarankan agar Erlang mengampuni bibinya, namun Erlang mengatakan bahwa ia tak akan mengampuninya. Bagaimanapun juga dia bibimu. Tugasku membasmi siluman. Sekarang sudah hampir berhasil. Aku tak akan mundur. Anjing pun khawatir jika Gokong mendahului mereka, namun Dewa Erlang telah mengumumkan bahwa barang siapa membantu Gokong maka ia adalah musuhnya. Yang membantu mereka adalah musuhku. Sedangkan Gokong kini mengunjungi kakek kura-kura untuk meminta bantuan. Namun sayang karena Dewa Erlang telah lebih dulu mengancam semua dewa agar tak membantu Sun Gokong. Ketika bertemu kura-kura, ia pun mengatakan siap membantu Sun Gokong lalu mulai meramalnya. Ia mau pergi mengambil kitab suci. Seharusnya kita bisa membantu Biksu Tong. Akan lihat ramalan. Itu. Menurut ramalannya, siluman salju berada di Gunung Lidah Api. Karena menurut Patkai tak mungkin berada di sana, kura-kura pun mengatakan pasti ada di Goa Parsa. Wucing pun heran karena itu tempat siluman laba-laba. Lalu kura-kura mengatakan bahwa mungkin ada di Gunung Angin Hitam. Gokong pun merasa dipermainkan, namun kura-kura mengatakan bahwa di tempat-tempat itulah kemungkinan besar Tong Samcong berada. Dan kini mereka pun bergegas mengunjungi tempat-tempat tersebut. Gokong pun meminjam kipas palem lalu pergi ke Gunung Lidah Api. Namun ia tak menemukan gurunya. Bahkan mereka cemong akibat terus kehebas api gunung yang Gokong kipasi. Guru! 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 Harusnya namanya bukan guru. Setelah sampai di Goa Parsa, Patkai pun meminta agar ia saja yang masuk. Lalu Gokong pun mengikutinya. Ketika Gokong juga Wucing sibuk bertarung, Patkai pun sibuk menggayat siluman laba-laba yang terlihat cantik-cantik. Kini mereka berada di Gunung Angin Hitam sambil menanyai beruang hitam terkait keberadaan gurunya. Ayo katakan. Merasa dipermainkan, Gokong pun kembali ke tempat kura-kura lalu mengejarnya untuk dihajar. Namun ia malah masuk ke dalam cangkangnya.
Setelah berusaha merayunya, akhirnya kura-kura pun mau keluar. Kau keluar dulu. Hei, saya sakti ya. Aku buang saja. Ya, dibuat keluar, ayolah. Iya benar, toyanya sudah dibuang. Mereka yang kesal lalu memukuli pantat kura-kura dan di sini kura-kura merasakan jantungnya amat sakit ketika mereka pukul. Gokong pun heran kenapa memukul bujur tapi yang sakit malah jantung. Akhirnya mereka masuk ke dalam perut kura-kura dan melihat jantungnya benar-benar sedang terluka. Dipukuli sampai jadi begini. Patkai pun merasa heran jika ada yang tega memukuli kura-kura dan ia akan balik memukuli orang tersebut. Tiba-tiba terdengar Dewa Erlang hadir di sana. Mereka pun keluar lalu terlihat kura-kura ketakutan sambil mengatakan pada Dewa Erlang bahwa ia tidak mengatakan apapun pada Gokong. Mereka sama sekali tidak tahu. Kini mereka tahu bahwa apa yang kura-kura katakan itu bohong, akibat diancam oleh Dewa Erlang. Gokong menyayangkan kelakuan Dewa Erlang menganiaya kura-kura hanya demi kepentingannya sendiri. Erlang pun mengancam akan menghajar mereka jika meminta bantuan para dewa. Gokong pun sangat kesal lalu membanting tanda Panglima Dewa Erlang sambil mengajak adiknya pergi. Kami semua harus mengandalkanmu.